Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan praktik yang ketiga, yaitu untuk praktik microcontroller. Di sini kita akan melakukan simulasi Arduino output display. Pada output display yang akan kita pelajari hari ini, itu ada dua ya. Ada display LCD dan display untuk 7 segmen. Nah, nanti kita akan coba praktekkan menggunakan Arduino dan Arduino simulasinya menggunakan Proteus seperti yang kemarin ya. Jadi di sini kita akan mempelajari fungsi dari output display dengan menggunakan pin-pin yang ada di Arduino. Nah, yang pertama nanti kita akan melaksanakan program untuk yang LCD. LCD terlebih dahulu ya. Untuk pin LCD-nya nanti ada kita pakai pin Arduino nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk pin Pin 7 segmen. Nah, di sini ada banyak 7 segmen yang harus kita siapkan. Ada pin A, B, C, D, E, F, G, D, P. Nah, pinnya itu nanti ada di pin 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23. Dan satunya lagi 32, 30, 28, 26, 24, 22, dan 5 volt. Nah, itu beberapa pin yang akan kita pakai, tapi kita fokus untuk LCD terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita siapkan satu buah LCD display dan nanti satu buah Arduino. Oke, kita akan buka terlebih dahulu untuk Proteusnya. Proteus kita buka. Kemudian kalau sudah masuk seperti ini, seperti biasanya ya kita buat new project. Setelah klik new project, itu nanti akan ada pop-up. Nah, kita pilih from development board. Nah, di sini ada pilihannya Arduino Mega. Kita pilih Arduino Mega. Kemudian nama projectnya kita ganti ya. Ini praktikum 3. Nah, praktikum 3 kayak gini ya. Kalau sudah, kita klik finish. Oke, di sini sudah muncul ya. Sudah muncul, kemudian kita pilih untuk komponen tambahannya ya, yaitu LCD. LCD-nya itu kita cukup import aja ya. Di sini kita klik file. Kemudian ada import project clip ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dengan baik-baik. Di sini ada import image, ada import project clip. Teman-teman bisa pilih import project clip, klik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul pop-up import project clip. Di sini kita pilih ada beberapa pilihan folder. Ada Arduino, Arduino STM32, ada Groove, Raspberry Pi. Kita pilih Arduino. Nah, di sini ada banyak. Kita pilih untuk mana ya? Kita cari alphanumeric LCD breakout board. Nah, di sini ada Arduino alphanumeric LCD breakout board. Kita pilih open. Nah, kemudian di sini kita pilih kita sesuaikan ya, sesuaikan untuk posisinya, bisa kita posisikan di sini. Nah, di sini kan sudah ada ya IO2 3 4 5 6 7. Nah, ini sudah sesuai dengan yang tadi ada 2 3 4 5 6 7. Oke, sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke program ya. Jadi kita sudah punya Arduino, kita sudah punya untuk LCD-nya. Kemudian kita masuk ke programnya. Program Arduino IDE. Nah, untuk Arduino IDE kita tidak perlu buka Arduino IDE-nya saja. Kita langsung masuk ke tab source code. Nah, di sini langsung sudah disediakan. Jadi sebenarnya di Proteus ternyata sudah disediakan source code ketika kita membuat new project menggunakan development board. Di sini ada tab source code. Nah, kita
ketikkan source code yang ada di lab sheet, yang ada di apa tadi lab sheetnya ya. Ini kan ada include liquid crystal LCD. Nah, ini kita copy dulu. Kita copy. Nah, ini kan kita copy dulu. Kalau misalkan di copy nggak bisa, ditulis manual ya. Ini kita hapus, kemudian kita paste. Nah, kemudian kita masuk ke sini lagi. Nah, ini ada tanda kurung kurawal tutup. Di sini masih ada kurung kurawal tutup yang belum terselesaikan. Nah, kemudian kita rapikan dengan mengetik tab. Ini sebenarnya komen, jadi boleh ditulis, boleh tidak. Ini komentar, bisa ditulis, boleh tidak. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Kita rapi-rapikan dulu aja. Nah, kita sudah selesai di sini. Di sini ada penjelasannya ya untuk komentar yang saya buat. Ada set pin LCD. Pinnya ada di pin 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan lab sheet tadi. Lab sheet yang kita tabel di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kalau nggak bisa berarti kebalik ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Terus kita akan mencetak string kata di mana katanya adalah saya praktek. Nanti bisa digunakan praktek kalimat bebas selain ini, tapi ini kita coba dulu ya, tulis saya praktek. Kemudian ada void setup, kita inisialisasi dengan LCD begin. Ini karakter 16 karakter ada 2 baris. Artinya ya 16,2 itu 16 karakter, 2-nya ini ada 2 baris. 2 baris. Kemudian ini ada di loop LCD set cursor 0,0. Artinya 0 yang di depan ini adalah karakter posisinya, yaitu posisi barisnya itu nomor berapa. Yang belakang itu adalah kolomnya. Kolomnya itu berarti kolom keberapa ya. Baris 1 atau baris kedua, kolom berapa. Kayak gitu. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita save terlebih dahulu. Kita save. Kalau sudah save, kita masuk ke schematic capture, kemudian kita play. Apakah muncul? Oh, tidak ada. Ini muncul apa? Nggak ada munculnya. Berarti ini ada kesalahan kode. Oh, mohon maaf, bukan kesalahan kode. Ini ada kita play terlebih dahulu. Nah, ini sudah nyala. Cuman ini nggak ada kalimat yang muncul ya. Kemungkinan ini ada kesalahan pin, berarti kita stop dulu. Nah, kita ganti urutannya 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, kalau sudah kita langsung play lagi. Di sini ya, kita klik play. Oke, kita cek di schematic chapter. Nah, langsung muncul di sini ada tulisan saya praktek. Nah, kayak gitu. Jadi ini untuk lab sheet yang pertama, yang simulasi pertama, kode simulasi pertama sudah muncul. Nanti silahkan teman-teman bisa melakukan pengamatan kenapa kok bisa seperti ini. Dan dilanjutkan dengan kode simulasi 2, di mana kode simulasi 2 ini berarti ini tadi sudah ya. Berarti kan ini posisinya 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ini tetap sama. Ya, yang berbeda adalah di void loop, yaitu 0,1. Kalau tadi kan 0,0. Nah,
Teman-teman bisa langsung ganti yang ada di sini di kodenya. Kita stop dulu ya. Di sini tinggal diganti 1. Nanti setelah di play, nanti teman-teman bisa cek apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ternyata ada perbedaan yang tadinya tulisannya ada di atas. Ketika diganti posisi kursornya 0,1 ada di posisi bawah. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi nanti silakan teman-teman bisa melanjutkan di kode simulasi 2, kemudian kode simulasi yang ketiga. Nanti silakan diamati dan dianalisis untuk hasil simulasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke kode simulasi keempat, di mana kode simulasi 4 ini kita akan mencoba mempraktekkan 7 segmen. 7 segmennya yang kita pakai adalah aktif jika keadaan nilai low. Oke, aktif jika keadaan nilai low. Kalau nilai keadaan low-nya itu aktif, berarti ini adalah 7 segmen dengan posisi anoda atau katoda ya. Kita cek dulu di Proteus. Kita cek di sini dengan cara yang sama ya. Kita import project clip. Kemudian di Arduino. Nah, di sini ada Arduino 7 segment common anode sama common cathode. Anoda sama katoda. Kalau kita cek di breakout board anoda, kita klik open. Nah, kita cek, kita posisikan di sini. Oke, anoda, common anoda, berarti dia untuk COM-nya itu adalah positif. Jadi nanti ketika dikasih 0, ini dia akan aktif. Tapi kalau input ABC-nya ini 1 ya, di sini 1 berarti dia non aktif. Kayak gitu. Nah, kita coba praktekkan saja. Di sini kan ada pin 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 23. Untuk yang pin ini kita abaikan saja untuk CN2-nya. Yang ini kita abaikan. Yang kita tulis adalah yang ada di 37. Kita sesuaikan aja ya. Ini ada pin A, B, C, D, E, F, G, H sama DIG. DIG itu digit ya, digit untuk titik yang ada di sini. Berarti kita sesuaikan pin A ini kita ganti nomor IO mana ini? IO 37 ya. IO 37, 35, 33, 31, 29. Nah, kita ganti di situ ya. Ini IO 35. Terus ini IO 33. Ini kita ganti juga IO 31. Kemudian ini kita ganti IO 29. Ini kita ganti IO 27. Ini kita ganti IO 25. Terus ini IO 23. Ini IO 21. Oh, 21 ya. Ya. Kita cek dulu lagi. Oh, 25, 23. 25, 23. Ini signalnya ini biarlah gitu aja. Signal ini kita abaikan karena kita fokusnya ada di A, B, C, D, E, F, G, H. Sesuai tabelnya yang ada di sini. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi kalau misalkan segmen itu adalah posisinya biasanya A-nya ada di atas, B, C, D, E, F, G di tengah. Jadi kalau misalkan kita mau huruf 1, angka 1 berarti yang aktif adalah B sama C.
Ya, B sama C-nya kita aktifkan dengan nilai 0. Kalau 1 berarti non-aktif. Bagaimana caranya? Kita lihat di 7 segmen kodenya. Ini simulasi kodenya. Kita definisikan untuk pin 7 segmen dalam arraynya. Ini kita copy. Kita kopikan, kemudian kita masuk ke Proteus, di mana di source code-nya di sini. Oke, kemudian kita di sini itu kita hapus, ya, atau nggak usah dihapus ya. Kita komen saja ya, kita kasih komentar. Caranya untuk mengolahkan komentar itu supaya tidak dibaca adalah garis miring, titik, tanda petik di atas, garis tanda petik, terus di atas, garis miring lagi. Nah, seperti ini. Ini artinya ini sudah dibuat kalimat apa tanda komentar. Ini tidak akan terbaca nantinya. Kemudian kita paste. Kita pastekan yang ada di sini ya. Tadi define segmen A, segmen B ada di 37, 35, 33, 31, 29, 27, 25, 21. Oh, A, B, C, D, 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 F, G, H. Ini date point ya, ke H. DP ya, oh ya, F, G, DP, date point. Nah, kemudian kita atur pin modenya, kita copy. Di sini untuk ini kita garis gini aja. 2, ini sudah di komen. Kemudian kita pastekan lagi. Copy paste lagi. Cukup yang di sini aja ya. Untuk yang ini, yang enable 1, 2, 3, 6 ini nggak usah di copy. Kita kopikan yang ini saja. Karena yang kita fokuskan adalah yang ada di sini. Nah, kemudian yang ini juga kita komentar ya. Caranya kita komentar itu garis tanda bintang, kemudian bintang garis miring. Dan baru kita enter. Kita kopikan yang void loop ada di sini. Ini dari atas delay sampai ke bawah. Kita kopikan. Paste. Nah. Oh, ini N1-nya kita hapus. Jadi hanya ada segmen A, B, C, D, E, F, G, DP. Ini low, 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 high, high. Oke, sampai di sini sudah cukup. Ini tidak perlu, yang ini nggak perlu. Oh, ini ada delay 6. Oke, kita copy paste yang di sini. Tapi kita berikan jarak ya. Berikan jarak. Yang di sini ada low, 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 high. Ini high, low. Mana tadi? Lanjutannya. Oke, sampai seg DP tak ya. Segmen DP. Untuk yang EN-nya itu kita tidak perlu copy. Kita rapikan. Jadi kita rapikan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita sudah punya program void loop yang ada mulai dari delay 6, kemudian ini ada delay lagi untuk membuat segmen yang lainnya. Itu kita lihat low, low, high, 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 high. Oke, di sini kita sudah selesai untuk kode programnya. Nah, kemudian kita play yang ada di sini. Oke, kita masuk ke sini.
Oh, ini signalnya ya belum muncul, berarti kita stop dulu. Signal ini kita ganti dengan VCC atau 5 volt. Nah, kayak gini. Kemudian kita play. Oh, error. Berarti kita ada kesalahan program. Untuk signal itu berarti kita buat di pin. Kita pakai pin di sini ya, di lab sheet. Berarti kita pakai EN1-nya, tetap kita pakai enable-nya. Enable-nya itu kita set di apa nih namanya? Di pin 32. Berarti kita mulai dari ini, kita masuk ke source code kembali. Kemudian kita definisikan untuk define enable 1. Enable 1, kenapa enable 1? Karena kita pakai 7 segmen. Jadi pin 7 segmennya kita taruh di 32. Di pin 32 ya. Berarti kita masuk ke sini. Ini kita masuk ke IO 32. 32. Oke. Sudah, kemudian kita lengkapin yang untuk pin modenya, pin mode untuk enable satunya kita copy. Kemudian kita buat di source code-nya di sini. Kita kasih enter supaya ada jaraknya untuk pembeda ya. Kemudian di sini kita masuk ke void loop-nya. Ada ini digital write low. Kita enter. Yang di sini digital write-nya ini high. Oh, kita cukup buat low lagi aja, nggak perlu high. Oke, gini. Oke, kalau sudah kita simpan. Kemudian kita running, play kembali. Kita masuk ke schematic chapter-nya. Oke. 32. Oh, mohon maaf, ini salah ya. Ini harusnya ini ternyata salah, ini harusnya common katoda ya, harus kita pilih itu. Berarti ini kita hapus dulu. Hapus. Kemudian kita import project clip di Arduino. Nah, kita cari yang common katoda breakout board. Kemudian klik. Nah, ini kita ganti kayak tadi. IO37. Mulai dari IO37. Ini IO35. 35. Kemudian ini IO33. Kemudian ini IO31. 31. Kemudian yang E-nya kita ganti IO29. Kemudian di sini kita cari IO27. Oke, kemudian kita cari IO25. Ini kita ganti IO23. Nah, yang signalnya, digitalnya untuk enable-nya kita ganti IO32. Oke.
Nah, kemudian kita di source code ini kita play. Oh, mohon maaf. Oh, ternyata kita salah ya. Salah lagi. Jadi urutannya 32 itu ada di atas. Oh, 23-nya ada di atas. IO 23. Terus kita masuk di sini IO 25. 25 IO 27 IO 29 ini IO 31 IO 33 ini IO 35 ini IO 37. Oke, kita play langsung. Oh, salah ya. Salah ternyata. Yang benar gimana ini? Oke, kita coba di sini kita ganti high yang enable-nya. Kemudian kita play. Nggak muncul. Berarti ini kita ganti ya. Kita cek ya, common low. Low itu aktif. Low itu aktif. Kalau low aktif, berarti ini benar common katode. Ini kita kembalikan low. Dan kita play kembali. Nah, ini masalahnya kok aktifnya di sini ya. Kalau aktifnya di sini, berarti kalau kita oke, kita coba lagi yang lain. Berarti kita masuk ke anoda lagi. Kita kembali ke anoda. Nah, di sini kan A ya. Kalau A, kalau ini programnya tadi kan A-nya itu low. A-nya low, itu harusnya ini low, 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 low. Ini high. Ini berarti kalau low ini artinya dia aktif. Berarti kita di sini buat high
enable-nya, ini juga enable-nya high. Atau ini kita hapus dulu aja ya. Kita hapus, cukup yang ini saja. Delay 6, kemudian digital rate segmen A low semuanya sampai F. Dan yang G sama DP-nya itu high. Berarti kita masuk di sini A, F, D sampai F, G hanya ini itu hanya nggak dipakai ya, hanya nggak pakai. Oh, hanya itu adalah DP ya, DP. Berarti ini A nya kita ganti, tadi kita sesuaikan di sini ya, A nya itu ada di tabel 23, kita ganti IO 23, kemudian ini IO 25, IO 27, IO 29, IO 31, ini IO 33, IO 35, ini IO 37, yang ini IO 32. Oke, kita play. Nah, yang muncul adalah ini signalnya ya. Ini aman anoda. Ini digitnya. Oh, ini digit. Oh, bentar lah. A-nya low. Nah, kita ganti ya, karena di sini kan A-nya low, segmen A-nya. Oh, mohon maaf, ini ternyata kita salah ya. Ini benar ya, segmen ini 32, berarti ini ganti ya. Ini benar IO 37. Kita kebalik ini ya. Jadi mohon maaf, ini kita prakteknya kita langsung apa namanya? Langsung case ya, real case-nya di sini dari lab sheet, kemudian kita tunjukkan IO 33, IO 31, IO 29. Kemudian di sini ada IO 27, IO 25, kemudian di sini IO 23, kurang IO 23, salah ini ya. Oke, di sini tadi kan A itu ada di sini, B, C, D, E, F, G. Ini DP. Ini digitnya. Kemudian kita play. Nah, ini sudah jadi. Berarti dari tadi kita ada beberapa kesalahan. Mulai yang tadinya untuk source code-nya kan, oh mohon maaf, ini kita hasilnya adalah 0 karena kan yang kita pakai untuk di source code di sini itu ada low, ini aktif harusnya kan, aktif kan harus low.
Kemudian untuk enable-nya itu high. Karena high berarti anoda. Kita pilih yang anoda untuk 7 segmennya. Kemudian ini high ini mati, ini mati. Yang low ini yang aktif. Nah, kemudian kalau misalkan kita, ini kan tadi hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Nah, untuk menjadikan 1 berarti yang kita aktifkan adalah yang B sama C. Yang lainnya mati. Berarti kita set high semuanya, yang kecuali yang B sama C-nya kita low. Low kan. Atau 35 sama 33 itu kita kasih low. Ini kita praktekkan. B sama C-nya kita low, yang lain high. High. Kemudian ini D high. E high. F high. Yang lain high semua. Nah, kemudian kita play. Apakah benar 1? Nah, benar ya. Jadi di sini akan muncul 1. Jadi teman-teman seperti itu yang perlu kita setting dari awal. Berarti kita setting untuk segmen A sampai DP-nya atau H. Kemudian define enable 1 yang pin 32 itu untuk enable. Pin enable-nya yang ada di IO32 di sini. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nambah LED lagi, berarti di set untuk IO-nya. Berarti di sini kan kita ada berapa ini? High, low, segmen-segmennya. Berarti kalau misalkan kita mau pakai 7 segmen, berarti caranya adalah sama. Di sini kita import project clip. Kemudian kita cari common anoda breakout board. Di sini kita taruh ini berdampingan. Terus ini kita ganti juga IO 37 sama ya, IO 37. Kemudian ini IO 35. Kemudian ini IO 33. Terus ini IO 31. Ini IO 29. Kemudian di sini IO 27. Kemudian IO 25. Ini IO 23 dan di sini IO-nya untuk yang enable-nya kita ganti dengan IO 30 ya. 30 berarti kita set yang ada di source code-nya. Di sini kita tambahkan ini ada 30. Atau kita sesuaikan di sini ya. Di sini itu pin berapa ini? Oh ya, 30. Terus di sini kita mohon maaf ini ganti EN2. Kemudian di sini kita tambahkan EN2 output. Terus ini kita copy paste. Copy paste taruh sini. Kemudian di sini kita tambahkan EN2. EN2. Nah, kita bisa merubah, kalau tadi kan ini low semua. Ini low, low, low. Terus kita sudah ya. Yang ini low, yang ini EN2-nya low, yang ini EN1-nya low. Oke, kalau sudah kita masuk ke schematic chapter. Kemudian kita play. Kita tunggu. Oke, di sini sepertinya ada kurang ya. Sepertinya untuk
timernya nggak bisa. Ini kita coba ganti 100 delaynya. Kita play kembali. Nah, jadi nanti akan menyala bergantian karena ini pakai simulasi, sehingga tidak bisa real time ya untuk menyalakan kedua-duanya secara langsung. Ini kita coba ganti apakah bisa. Kita ganti dengan nominal 50, delay 50, delay konstantannya. Kemudian kita play. Nah, ya juga ini hampir bisa menyala semuanya. Oke, kita turunkan kembali jadi 10. Kemudian save. Kita masuk ke schematic chapter lagi. Kita play. Oke, sampai di sini ternyata ketika dibuat 10 itu terjadi error. Ini tergantung dari kecepatan komputer sama laptop atau laptop ya. Kalau kecepatan prosesnya cepat, biasanya langsung muncul 1, 0. Nah, ini nggak bisa muncul, berarti kita buat aja 50 delaynya. Kemudian kita play. Nah, jadi 1 sama 0. Nah, sebenarnya kalau misalkan ini diterapkan pada simulasi sesungguhnya, itu nilainya itu sebenarnya bisa langsung muncul berbarengan. Karena kecepatan dari proses dari Arduino-nya itu lebih kompatibel, lebih tinggi ya kecepatan akses atau kecepatan pengiriman datanya. Kalau kita menggunakan simulasi, itu terkadang untuk kecepatannya itu tergantung dari frekuensi ataupun kecepatan prosesor pada laptop maupun komputer kita masing-masing. Kalau komputer kita cepat prosesornya, nanti bisa simulasinya secara real time. Kalau tidak bisa cepat, ya udah seperti ini hasilnya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung amati dan simulasikan ya untuk analisisnya seperti apa, dan nantinya setelah di kode 5 ini adalah tugasnya. Coba teman-teman mengaplikasikan 2 buah tombol untuk programnya. Ya, nanti ketika tombol 1 ditekan, nanti LCD itu menampilkan nama kalian. Kemudian kalau di tombol 2 ditekan, 7 segmennya nanti akan menampilkan angka, 3 angka. NIM teman-teman ya, nomor induk mahasiswanya. Kalau di sini 3 angka, berarti nanti siapkan 3 buah 7 segmen. Nanti kalau ini terlalu lama, berarti untuk delaynya kita ganti 100. Jadi nanti nyalanya itu bergantian. Kayak gini kita play. Nah, 1, 0, 1, 0. Oke, teman-teman. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk materi praktikum hari ini. Nanti silahkan teman-teman mencoba melaksanakan praktikum sesuai dengan labsheet yang sudah saya siapkan di e-learning. Semoga video pengantar ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan praktikum yang ketiga untuk microcontroller terkait dengan simulasi Arduino output display. Terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung chat ke grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.